Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiadaat Arina, NIM E 2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan mereview materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Ibu Mutmainah, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, pasar di sini diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi adalah pasar abstrak. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga tersedianya barang yang diperjualbelikan, yang keempat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama ialah fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga, yang ketiga fungsi promosi. Yang pertama ialah fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini ialah mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua ialah fungsi pembentukan harga sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut harga pasar. Yang ketiga ialah fungsi promosi. Nah, fungsi promosi di sini ialah pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya memasang spanduk, membagikan pamflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli dan sebagainya. Nah, yang terakhir jenis-jenis pasar. Yang pertama ialah pasar menurut luas jangkauan. Yang pertama, dasar pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah. Produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Ada juga pasar lokal. Pasar lokal di sini ialah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Yang ketiga ialah pasar nasional. Pasar nasional di sini ialah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Yang terakhir ialah pasar internasional. Pasar internasional di sini ialah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Yang kedua, pasar menurut wujud. Yang pertama, pasar konkret. Pasar konkret di sini ialah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko, dan lain-lain. Dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan. Misal contohnya bursa komoditi, bursa saham, dan sebagainya. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak di sini ialah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan lain-lain. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ialah pasar barang konsumsi. Pasar barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, contohnya pasar barang produksi. Pasar barang produksi di sini pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya produksi. Misalnya contohnya sumber daya pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Nah, yang keempat ialah pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan di kota.
Yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat dalam daerah-daerah pedesaan. Yang ketiga ialah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali. Yang keempat ialah pasar tahunan. Pasar tahunan di sini ialah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali. Yang kelima ialah pasar temporer. Pasar temporer di sini ialah pasar yang diselenggarakan organisasi atau instansi pada acara tertentu atau diadakannya hanya sewaktu-waktu tidak tetap. Selanjutnya ialah pasar menurut organisasinya. Nah, yang pertama ialah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna di sini ialah keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Harga yang telah terbentuk merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. Yang kedua ialah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat mempengaruhi harga. Jenis dan kualitasnya barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama ialah pasar monopoli dan monopsoni. Nah, pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa dan juga bersifat mendunia. Nah, yang kedua pasar persaingan monopolistis. Nah, dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Pembeli bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja. Jadi, pasar ini ada unsur persaingan dan monopoli. Nah, yang ketiga ialah pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual intiatif, jumlah penjual tidak terlalu banyak sehingga mempengaruhi penjual sangat kecil dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-segalanya. Adapun oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.